Selamat siang Isam. Selamat siang, Bu. Iya, Isam sudah jajan nggak hari ini? Sudah kenyang hari ini? Sudah. Jajan apa hari ini Isam? Donat dan sosis. Donat dan sosis. Tadi Bu Guru lihat, kenapa Isam kok tadi jam pelajaran makan di dalam kelas? Karena lapar. Karena lapar. Berarti kalau lapar tidak sarapan. Oh, Isa masih ingat enggak? Bu Guru pernah sampaikan dulu di kelas itu ada kesepakatan kelas. Lah, kesepakatan kelas itu di kelas harus apa yuk? Fokus, terus harus apa lagi? Mendengarkan guru. Kira-kira kalau Bu Guru menerangkan, terus Isam itu fokus apa enggak? Tidak fokus. Kira-kira itu sesuai enggak dengan kesepakatan kelas? Tidak. Harusnya Isam harus mendengarkan guru dan harus fokus. Ayo kita cari solusinya. Bagaimana biar Isam itu harus fokus, terus harus mendengarkan Bu Guru di dalam kelas. Yang pertama apa yuk? Agar tidak lapar harus apa? Sarapan dulu di rumah, terus di sekolahan biar tidak lapar. Terus ketika di dalam kelas harus fokus pada pelajaran. Dan ketika Isa mau jajan, di jam apa yuk kalau jajan? Istirahat. Jadi mulai besok bisa enggak kesepakatan kelas itu dilaksanakan sama Isam? Bisa, anak yang pintar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, nikmatillah, alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulina Muhammad wa ala yang terhormat segenap Dewan Guru serta Bapak Operator serta Bapak tenaga pendidikan yang lainnya kami hormati. Pada kesempatan ini kami memberikan sambutan disiplin positif yang akan disampaikan oleh Ibu Retno Mujirahani selaku narasumber pada kesempatan hari ini untuk menyampaikan berbagai hal tentang disiplin positif yang harus kita bangun yang ada di sekolah ini. Dan juga nanti saya akan menyampaikan beberapa hal tentang PDK. Sebenarnya ini mau saya sampaikan beberapa hari atau beberapa bulan yang lalu karena kesempatannya kurang saya sampaikan untuk kesempatan hari ini, karena saya kira juga bertepatan juga dengan masalah kedisiplinan juga ini. Saya duduk di depan ini bukan maksud menggurui, tapi di sini saya akan mentransfer ilmu saya dari guru penggerak kemarin modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Di mana budaya positif itu selalu ada di lingkungan sekolah dan sekarang harus diterapkan di lingkungan masing-masing. Masuk. Kalau kita kenal budaya positif itu apa artinya? Baik. Jadi disiplin adalah bertanggung jawab terhadap segala tindakan yang dilakukan berdasarkan pada kebajikan universal. Universal berarti semuanya. Kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama dan berlaku secara universal lintas agama, suku, budaya, bahasa, dan latar belakang. Itu tadi disiplin.
disiplin positif. Lanjut Pak Ucup. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Itu namanya restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan yang berbuat salah pada kelompoknya. Masih materi. Kita lihat di sini ada hukuman. Kita lihat di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah, kita lihat, dan konsekuensi adalah restitusi. Satu, untuk hukuman harus terjadi. Kedua, anak-anak akan merasa tersakiti, itu namanya hukuman. Yang ketiga, korban tadi itu mendapat keadilan karena anak yang tadi berbuat merasa itu tadi kena hukuman. Yang keempat, membuat tidak nyaman murid dalam jangka panjang. Yang kelima, paksaan. Yang keenam, mengontrol anak dengan penguatan negatif. Ketujuh, mendorong menyalahkan diri. Kedelapan, murid membenci peraturan. Yang kesembilan, konsep diri buruk. 10, anak akan cenderung menyembunyikan kesalahan. Yang 11, perilaku pasif agresif meningkat. Dan 12, dibuat oleh guru, itu namanya hukuman. Konsekuensi sama, nomor 1 harus terjadi. Yang kedua, membuat tidak nyaman dalam jangka pendek. Yang hukuman itu jangka panjang, ini jangka pendek. Yang ketiga, korban kadang terabaikan. Beda dengan hukuman tadi. Yang keempat, penguatan hanya berjalan dalam jangka pendek. Yang kelima, memerlukan monitoring. Yang keenam, murid menghormati peraturan. Yang ketujuh, stimulus respon. 8, mendorong kepatuhan. 9, konsep diri baik. Dan 10, anak belajar taat peraturan. 11, mengontrol anak dengan penguatan positif. 12, dibuat guru dan murid. 13, membantu dengan mengingatkan peraturan. Sekarang yang saya bacakan, restitusi merupakan pilihan. Kedua, penguatan jangka panjang. Ketiga, korban mendapatkan ganti. Yang keempat, masalah terpecahkan. Yang kelima, murid bertanggung jawab akan perilakunya. 6, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Ketujuh, teori kontrol. 8, konsep diri kuat. 9, murid mengontrol dirinya sendiri. 10, dibuat oleh murid sendiri. Dan 11, guru menguatkan dengan keyakinan kelas. Kalau kita lihat di sini, kita sering belum lanjut. Yang kita sering lakukan di sini itu apa? Hukuman, konsekuensi, apa restitusi? Seharusnya yang kita lakukan adalah restitusi. Iya. Karena kenapa? Kalau hukuman anak merasa tersakiti, itu tadi. Lanjut Pak Ucup. Nah, ini merumuskan keyakinan kelas yang kita lakukan, kita laksanakan sebentar lagi. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Sekarang saya tanya, apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan? Keyakinan mungkin komitmen. Ya, betul. Kalau peraturan kayak yang memang harus kayak tertib sebelum selesai gitu. Ya. Keyakinan adalah komitmen, betul. Keyakinan adalah komitmen antara guru dan murid. Tapi kalau peraturan
bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kata-kata juga positif. Jadi tidak boleh datang terlambat, itu tidak boleh. Jadi harus datang lebih awal 15 menit sebelum dimulai. Terus lagi kata-kata biasanya kan harus mendengarkan, itu diganti kata-kata fokus. Terus anak rapi, biasanya gitu kan. Sepatu hitam gitu. Jadi tidak boleh kata-kata yang dilarang, tidak boleh. Harus memakai kata-kata positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga anak-anak bingung. Keyakinan kelas sebaiknya diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Caranya begini, Bapak Ibu. Kita buat dulu keyakinan kelas. Anak kita nanti kalau di aksi nyata kita bagi apa itu? Post-it. Ya, kita bagi post-it. Ini apa, misalkan keyakinan anak-anak tuh sendiri-sendiri toh. Kita buat ini, setiap anak tidak sama, kita foto, kita dokumentasikan. Terus waktu anak menempelkan di dinding juga kita foto. Nah, terus jadinya juga kita foto. Nah, itu nanti dibuat dokumentasi di aksi nyata, dibuat untuk keyakinan kelas. Terus lanjut Pak Jo. 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, cinta dan kasih sayang diterima, penguasaan, kebebasan, kebutuhan, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kalau bertahan hidup itu tadi kebutuhan bertahan hidup berhubungan dengan kesehatan, makanan, rumah, dan juga kebutuhan itu kebutuhan yang berhubungan dengan koneksi sosial, dicintai orang tua, guru, dan teman. Kebutuhan untuk diakui, kemampuan prestasi, dan dianggap berharga. Biasanya maunya menjadi pemimpin dan akan kecewa jika melakukan kesalahan. Dan kebebasan kebutuhan akan dipilih, kebutuhan akan kebebasan mandiri dan otonomi. Biasanya menginginkan pilihan, banyak bergerak, suka mencoba, tidak terpengaruh dengan orang lain, dan senang dengan hal yang baru. Kalau kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa, biasanya menikmati apa yang dilakukan, suka bermain, suka melucu, bergurau, dan menggemaskan. Itu. Nah, sekarang 5 posisi kontrol sebagai guru. Ini yang akan saya memperpanjang, yang sehari-hari selalu ada untuk kita, untuk siswa kita. Penghukum. Kita nanti di mana nih? Ada di mana? Ada di salah satu yang mana kita ini nanti? Penghukum. Tipe guru penghukum ini selalu menggunakan hukuman fisik atau verbal untuk dapat menekan dan mengontrol muridnya dengan caranya sendiri. Pembuat merasa bersalah. Guru tipe ini dengan suara lembut, tetapi bahasa yang digunakan membuat orang itu merasa bersalah dan tidak berguna. Teman, guru tipe ini berusaha mengontrol murid dengan persuasi dan menjalin hubungan baik dengan murid layaknya teman. Pemantau, tipe guru pemantau adalah mengawasi perilaku-perilaku muridnya dan berdasarkan pada aturan-aturan yang berlaku, ada konsekuensinya melanggar, lebih ke stimulus respon. Manajer, tipe guru manajer adalah mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi dari masalahnya. Dari kelima ini yang sering kita pakai yang mana?
menghukum ini sudah negatif. Karena menghukum dan kata-katanya selalu kasar, membentak-bentak. Sudah jam berapa kamu datang ini? Ayo sekarang lari. Itu namanya penghukum. Membuat merasa bersalah. Kamu jangan begitu, nanti saya yang dimarahi sama Pak Wipun. Itu kata guru yang bilang ke muridnya. Itu membuat merasa bersalah. Kalau bisa kamu jangan telat, saya tidak enak sekali sama Bapak Kepala Sekolah kalau kamu telat. Itu. Yang ketiga, teman. Ayo, kenapa kamu datangnya telat? Nah, seperti teman loh ya. Pemantau. Jadwalnya ini sudah jam berapa kamu datang? Ini sudah jam berapa telat, kamu harus tinggal sesuai dengan ada datanya. Sudah tahu kalau ini enggak? Kalau manajer, kenapa kamu kok telat hari ini? Ada apa? Coba guru kasih tahu, biar guru tahu. Nanti solusinya ini. Terus gimana kamu caranya biar nanti tidak telat lagi? Yang mana kita? Posisi kita yang baik itu yang mana? Yang baik. Manajer. Itu posisi kita. Kita hindari posisi penghukum dan membuat merasa bersalah karena merasa anak tertekan gitu. Selanjutnya Pak Ujo. Penerapan segitiga restitusi ini yang akan ada di aksi nyata. Kita bisa membuat keyakinan kelas, bisa membuat restitusi, segitiga restitusi bisa. Caranya pertama, menstabilkan identitas. Biasanya anak di kelas kan contohnya ada yang makan ya waktu pelajaran itu. Penerapan segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi identitas, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Misalnya begini, ada biasanya kita belajar sedang asik aja, terus ada salah satu anak itu makan. Nah, waktu makan jangan ditegur di situ. Nanti di jam apa itu istirahat atau pulang sekolah, anak itu dipanggil di ruang guru. Ditanya, misalkan, selamat siang Isa, misalnya begitu ya. Selamat siang Isa. Selamat siang Bu. Sudah jajan hari ini? Misalkan, sudah makan apa sekarang? Makan ini Bu, roti, sosis. Tapi sarapan enggak? Tidak Bu, kan bisa bilangnya begitu. Terus, tadi kenapa Isa untuk makan jajan di dalam kelas? Lapar Bu. Kenapa kok lapar? Jadi diusut tidak sarapan. Gitu. Terus lagi diusut, kenapa tidak sarapan? Semua itu termasuk menstabil. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Kan ada keyakinan kelas yang tadi saya terangkan di awal, kesepakatan keyakinan kelas. Nah, kalau kan sudah tahu apa keyakinan kelas, salah satunya adalah tidak apa? Yang tadi itu harus fokus dan mendengarkan bu guru, misalkan gitu. Kalau fokus berarti tidak boleh makan-makan. Kalau makan-makan di jam istirahat. Kalau lapar harus berangkat sekolah sudah sarapan. Itu yang penerapan segitiga restitusi. Terus lanjutnya mana? Nah, ini menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalimat yang biasa diucapkan dalam tahap ini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Nah, itu untuk menghadapi anak ini tadi. Kalimatnya seperti itu. Atau juga tidak ada manusia yang sempurna.
kalimat awal juga bisa dikatakan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan hari ini. Yang keempat, ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah atau benar, tapi ingin mencari solusinya. Dan yang kelima, kamu berhak merasa begitu. Itu kata-kata yang ada di menstabilkan identitas. Pak, saya sudah berapa menit Pak? Validasi tindakan yang salah. Yang pertama, bertujuan untuk menemukan kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan murid ketika melakukan kesalahan, sehingga menemukan cara-cara yang paling efektif untuk dapat menemukannya. Kalimat yang dapat digunakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang menurutmu penting. Yang ketiga, padahal kamu bisa, tapi kenapa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini ya? Yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu ciri-ciri kalimat pada validasi tindakan yang salah. Terus yang terakhir, menanyakan. Yang ketiga barusan betul. Yang tiga, validasi sudah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Bertujuan untuk menghubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kalimat yang dapat digunakan, apa nilai-nilai kebajikan yang telah kita sepakati? Yang kedua, apa bayanganmu tentang seseorang yang lebih baik? Yang ketiga, kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Itu tadi ada 3 segitiga restitusi. Bisa dipahami? Sabar. Monggo tanya jawab untuk yang kesepakatan kelas. Ini pertanyaan ya, kaitannya dengan keyakinan kelas atau apa ya, kesepakatan ya? Keyakinan kelas ya. Mengenai siswa SD terutama yang masih apa ya, masih kelas rendah. Ya. Itu bagaimana langkahnya untuk menunjukkan, ini kan ibaratnya kita membuat kesepakatan peraturan kan? Iya. Kesepakatan peraturan. Langkah yang jitu, khususnya anak yang apa ya, tentunya dari segi apa ya, pemahaman atau penalaran tentang aturan saja juga tidak ngerti sama sekali. Nah, sedangkan aturan yang hendak kita terapkan di kelas itu sifatnya kompleks. Nah, ini kan butuh solusi yang jitu untuk kalau kita benar-benar mengedepankan mengedepankan perencanaan bersama antara guru dengan siswa dalam membentuk suatu keyakinan kelas. Nah, selama ini apakah ada langkah-langkah yang tepat yang telah Ibu terima di pendidikan hukum berat khususnya untuk kelas 1 ya kan? Berarti ini di kelas rendah nih Bu, Pak. Ya, saya akan menjawab semampu saya di sini. Yang pertama, kita ke anak-anak dulu. Kita buat seperti misalnya begini, anak-anak yuk kita sebelum kita hari ini menerima pelajaran, kita membuat kesepakatan kelas dulu. Yang tadi saya bilang kata-katanya kan harus tidak terlalu banyak, cukup misalkan yang positif tapi mengena.
misalkan di sini ada satu anak di sini, misal gini, ayo kamu sekarang apa maumu sekarang? Itu bicara. Dalam pelajaran nanti apa kemauanmu sekarang apa? Dicoba bicara. Belajar dengan baik, Nah, cepat istirahat, terus mengerjakan tugas dengan baik, nanti belajar. Pengen cepet maem belum sarapan. ya. Nah itu kan kata-kata itu tadi kan anak-anak ya Pak ya. Itu dibuat ringkas, misalkan apa sekarang apa? Halo Bu, saya fokus. Tulis saja yang kata simpel Pak, fokus. Terus apa lagi sekarang ayo? Kamu harus apa? Mendengarkan Bu, ditulis mendengarkan. Kalau anak menulisnya panjang kan tidak mungkin anak rendah kan tidak bisa menulis. Jadi yang simpel aja yang ada 6 huruf apa 5 huruf. Nanti itu ditulis di post-it. Ditempelkan kemauan anak kan tidak sama, satu sama lain kan tidak sama. Ada yang lagi rapi, misalkan gitu. Jadi Termasuk kepingin jajan itu tadi cara menghindarinya kata-katanya misalnya seperti apa. oh iya, jajan itu tadi makan istirahat di jam istirahat. Tadi kan tidak boleh makan tidak boleh, kata-kata tidak boleh itu sekarang dihindari karena itu kata-kata negatif. Itu. Halo Pak. Ya. Mengingat kaitannya anak kelas 1, umumnya kalau kita tanya apapun biasanya kan siap. Iya. Ya. Kadang-kadang kita kendala awal itu kan anak tidak bisa berkomunikasi seperti Sinjena sampaikan. Ya ini anak yang sudah dibesarkan Iya, istilahnya iya. ya. Akhirnya bisa menjawab berbagai macam. Apa yang Iya. kamu mau? Ya paling bayangannya pasti ke makanan. Es krim pasti gitu. Nah, jadi tentunya ada apa ya? Upaya. Tuntutan kata-kata yang sekiranya itu memunculkan anak itu sesuatu yang kaitannya dengan kedisiplinan dia. Iya. Nah, itu yang patut kita cari sebelumnya untuk menunjukkan keyakinan semacam ini. Ya. Suatu contoh, kamu kalau sekolah biasanya pulangnya jam berapa? Dia misalkan ya, sekian. Terus di kelas 1, nanti kamu sudah SD, kamu mau pulang jam berapa? Karena masih TK mungkin ya jam 10 Bu. Nah, Iya. itu semacam itulah. Jadi istilahnya ada apa? Ada format yang harus kita sampaikan. Terus tidak, istilahnya harus kita apa ya? Kita buat pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya itu nanti bisa kita jadikan pegangan untuk menerapkan anak-anak. Nanti seakan-akan itu menjadi kesepakatan. Itu berdasarkan hasil temuan anak-anak. Tentunya kan kelas 1 ya tidak mau langsung siang kan? Iya. Karena merubah kebiasaan dari yang jam segitu langsung ditambah 2 jam itu ya akhirnya keterpaksaan yang ada. Itu dari sisi kedisiplinan. Terus kalau dari sisi misalkan makan, maka dengan bisa membuat semacam kuis. Kamu mau belum sarapan, membawa sarapan dari rumah. Kamu mau sarapan apa yang kamu lakukan? Masih mau berdoa, tapi berdoa sama di tangan itu jadi kesepakatannya. Sebelum sarapan anak-anak harus cuci tangan. Itu salah satu peraturan yang ada di kelas. Terus sama juga bisa membuat beberapa pernyataan-pernyataan yang bisa diucapkan anak-anak sebelum masuk ke kelas. Ketika bu guru ada di depan kelas, apa yang kamu lakukan? Nah semacam itu mungkin dengan buat pernyataan-pernyataan yang bisa memancing anak-anak untuk memberikan jawaban. Itu saya kira itu. Karena kalau disuruh secara umum malah suruh membuat pernyataan atau
pendapat, ini sulit sekali ya. Nah, kalau perlu dibuat semacam pilihan. Ini apa ini, dan semuanya positif. Ya. Ya. Nah, ini apa ini, misalnya itu baru mungkin akan muncul apa istilahnya yang diharapkan itu tadi. Karena apa yang disampaikan oleh tutor atau fasilitator dari penggerak itu, karena backgroundnya itu kan berbeda. Ya. Kalau dia backgroundnya itu di SLTA atau SMP yang menyampaikan, ya memang mudah kita sampaikan. Yeah. Lah, yang sulitnya itu penerapan di bawah. Ya. Nah, sebenarnya anak-anak itu kan mau aja nurut. Sebenarnya mama kita yang membuat norma-norma positif. Anak kan tidak ngerti. Yang penting norma-norma itu positif dan mampu dilakukan oleh anak dan tidak membuat anak itu terpaksa, ibaratnya semacam itu. Nah, jadi itulah beda backgroundnya yang memang agak sulit kalau di SD, terutama yang kelas bawah. Mungkin salah satunya seperti tadi, mungkin bisa langkah yang bisa dilakukan. Terima kasih Bapak, itu akan nanti saya praktekkan di kelas rendah. Nah, di sini tadi saya sudah praktekkan, mungkin akan saya sempurnakan lagi dari jenengan itu tadi, masukan dari jenengan itu tadi. Yang saya kemarin praktekkan di kelas 1 itu, kita ya tadi pemantik, sambil pemantik kan kelas 1 itu bermain sambil belajar sambil bermain ya. Nah itu tadi dipraktekkan, misalkan Bu Guru kan begini, sambil bawa ini, ayo kita sekarang bermain apa sekarang enaknya? Bu, apa itu tadi biasanya saya sepakati membuat kata-kata apa itu acak kata. Sebelumnya ayo kita sebelum kita bermain kita buat kesepakatan. Apa sih kesepakatan itu janjinya sampai Bruno, saya bilang gitu. Kan kalau membuat kesepakatan kelas anak kan tidak pusing buang udah ngerti kan gitu ya. Janjinya sampai Bruno apa dalam permainan kan gitu. Dalam pelajaran ini apa? Ya Bu, aku tidak boleh pipis. Kan kita ada yang bilang gitu kan, anak kan lugu ya Kak ya. Terus aku diam loh Bu. Dan terus ada yang bagi teman-teman yang lain, tidak nakal Bu. Nah, ada yang bilang gitu. Terus kalau ditulis bagaimana ya? Bruno kena iso nulis, aku ditulis. Nanti anak-anak itu makanya Bruno di kelas 1 selalu siap post-it di situ. Jadi setiap anak tuh kesepakatan kadang kita nggak sama Pak, saya buat gitu ke anak-anak Pak. Selain untuk anak-anak untuk belajar menulis itu tadi, kesepakatan di situ juga untuk memancing anak untuk berimajinasi ya. Di situ memang kesulitan di kelas rendah tidak sama dengan di kelas tinggi. Kelas tinggi kalau kesepakatannya apa langsung muncul semua, apalagi di SMP, SMA yang bahasanya lebih konteks timbang di SD. Kemarin juga yang sering dikeluhkan kita guru SD waktu setiap lokal. Terima kasih. Mau yang tanya? Jadi intinya di sini kita sebagai guru adalah sebagai manajer, bukan penghukum, bukan merasa bersalah, bukan sebagai teman. Kadang kalau kita sebagai teman, kadang kita dilamak sama murid, merasa aku lo dibelani. Yang dibelani kan tertentu, tidak semua dibelani. Akhirnya anak merasa lama. Terus tadi yang kita sering kedepannya diterapkan adalah manajer, bukan pemantau. Pemantau jarang, tapi yang utama saran dari itu pemantau itu untuk manajernya yang harus diterapkan.